love is king. Baby, I won't deny you're the lady of my dreams. And I like the way you push me slowly up and down. Baby, let me kiss your sexy body. I will be so kind. Linda, mi alma te llama, ven en mi cama. Quiero amarte, dulce y lila. Dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Linda, mi alma te llama, ven en mi cama. Quiero amarte, dulce y lila. Dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang berkuasa dari tahun 1613 sampai 1645. Ia merupakan raja ketiga setelah Panembahan Sedokrapyak. Letak geografis kerajaan yang berada di pedalaman membuat Mataram menjadi kerajaan agraris. Pertanian yang menjadi sumber pokok ekonomi masyarakat berkembang pesat karena didukung tanah yang subur. Pada masa kejayaannya, Mataram berhasil menjadi pengekspor utama beras. Tapi, siapa yang bisa menyangka bahwa kerajaan itu akan terpecah? Permasalahan dimulai saat VOC datang dengan segala kelicikannya. Berhenti! Mengapa kalian berani ke sini? Perkenalkan, kami dari CP Joid. Kami di sini atas putusan tuan kami, ingin bertemu dengan Sultan Agung. Baiklah, tunggu di sini sampai saya kembali. Salam tuan. Ada apa? Ada utusan dari VOC ingin bertemu dengan tuan. Apa? Utusan VOC? Ada utusan apa orang-orang licik itu datang kemari? Hei prajurit, apakah kau tahu apa utusan mereka datang kemari? Maaf tuan, saya tidak tahu. Ya sudah, segeralah aja mereka kemari dengan rasa hormat. Baiklah tuan. Baiklah, kalian dipersilakan masuk oleh tuan. Jadi, ada perlu apa kalian datang kemari? Perkenalkan, kami dari CP Joid. Kami di sini mengajak kerajaan Mataram untuk bekerja sama. Bekerja sama seperti apa yang dimaksud oleh tuanmu? Apakah dia ingin kalau Pulau Jawa ini tunduk kepadanya? Jaga bicaramu kepada tuanku. Lihat saja apa yang akan melakukan dengan kerajaanmu yang lemah ini. Silakan saja, aku tidak takut. Hei prajurit, cepat bawa mereka pergi keluar dari kerajaanku ini. Baik tuan. Pada tahun 1620, target utama Mataram bergeser ke arah kota Surabaya selama tahun 1620 sampai 1625. Pasukan Mataram secara berkala mengepung Surabaya dengan 5 kali ekspedisi. 5 tahun kemudian, tepatnya 1629, Sultan Agung mengirimkan pasukan untuk melakukan penyerangan terhadap VOC, namun serangan ini gagal akibat medan yang terlalu berat. 1632, Sultan Agung mengirimkan kembali 1.000 prajurit beserta keluarganya ke Karawang untuk membangun lumbung beras atau pusat logistik. Namun saat merencanakan itu semua, ada seorang suruhan VOC yang menyamar untuk memata-matai mereka. Prajurit,
Segera siapkan perlengkapan peperangan. Kita akan melawan VOC. Baiklah Tuan, kami akan mempersiapkan semuanya. Tingkatkan jumlah kapal dan persenjataan. Bangun lumbung beras untuk persediaan makanan. Oh, jadi begitu rencana mereka. Baik Tuan. Namun saat Sultan Agung menyiapkan peperangan, rencana itu diketahui oleh VOC yang dipimpin oleh JP Cohen. Lapor Tuan, kami mempunyai berita penting. Mataram sedang mempersiapkan jumlah pasukan yang diajukan kepada kita Tuan. Apa? Kurang ajar. Apa yang telah dipersiapkan oleh Mataram itu? Mereka telah menambah jumlah pasukan dan membangun lumbung beras di Karawang Tuan. Hal ini tidak bisa dibiarkan seperti ini aja. Terus apa yang kita lakukan Tuan? Haruskah kita menghabisi Mataram? Tidak. Kita pertama akan menghancurkan rumah Mataram di Kerawang dan mempersiapkan senjata untuk menghabiskan Mataram. Baik Tuan. Penghancuran rumah warga pun mulai dilakukan oleh VOC dengan tanpa rasa belas kasihan. Bu, sehari ini harganya berapa? Murah kok, 50 saja, segar lagi. Wah, Bu, sayurnya segar sekali ya. Di mana para petani mendapatkannya? Kami baru saja memanennya di selatan. Oh, pantas saja. Di sana tanahnya subur-subur, makanya hasil panennya pun bagus-bagus. Kalian melihat kedatangan VOC tidak ke pelabuhan dagang kita? Iya, tadi aku nampak para prajurit pada datang. Hei, mari kita pulang. Tadi aku melihat prajurit VOC mengarah ke sini. Hei, kakak pribumi! Menyalahkan jika tidak kalian mati! Tuan, kami telah menjalankan perintah Tuan. Para warga tidak bersisa satupun. Bagus, Komandan. Pastikan tidak ada lagi Mataram yang tersisa dan sampai Mataram membawa pasukan-pasukan lemahnya ke Batavia. Siap, Sir. Baik, laksanakan tugas yang lain. Sementara itu kondisi di Mataram sangatlah buruk. Mataram lalu melakukan penyerangan terhadap VOC dan menuju ke Batavia, tetapi penyerangan itu gagal. Sultan, apa lagi yang bisa kami lakukan? Kita sudah kalah Sultan, kalah. Tidak, kita masih belum kalah. Masih ada harapan. Tapi Sultan, banyak prajurit yang telah gugur di perjalanan yang melelahkan ini. Karena senjata kita tidak sebanding dengan senjata VOC. Ya udah, kita kembali ke Mataram sekarang juga. Setelah itu, perlawanan demi perlawanan antara Mataram dengan VOC terus terjadi. Banyak daerah-daerah Mataram yang melakukan pemberontakan ingin cepat merdeka. Naas, pada akhirnya Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Pasca kematian Sultan Agung, pemerintahan Mataram digantikan oleh Amangkurat I yang justru bekerja sama dengan VOC. Pada masanya itu, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Trunajaya yang tidak setuju jika Mataram harus bekerja sama dengan VOC. Apa yang membuatmu kesini wahai company? Menurutmu, kami akan bertemu dengan siapa lagi selain Tuan Raja Amangkurat? Beritahu dia bahwa kami telah sampai ke sini. Baiklah, tunggu di sini sampai saya kembali. Tuan, company sudah sampai di kerajaan. Suruh dia masuk segera. Baiklah Tuan. Apa yang membawamu ke sini? Aku tidak akan bertele-tele ya, Amangkurat. Aku di sini untuk memberikan suatu penawaran untukmu. Tawaran apa itu? Jika kamu memberikan hasil beras kerajaanmu, maka kami akan memberikan suatu keuntungan besar bagi kamu. Keuntungan besar apa yang kamu tawarkan? Sehingga aku harus menerima tawaran itu. Aku akan menjanjikan perluasan wilayah kekerajaanmu jika kamu menerima penawaranku. Tapi, bagaimana caramu untuk memperluas wilayah kerajaanku? Kau lupa ya, Amangkurat, aku punya jalur perdagangan yang luas, sehingga aku dengan mudah memperluas wilayah kerajaanmu. Jika aku menolaknya, apa yang kamu lakukan wahai company? Ya, pastinya kita akan bersaing di jalur perdagangan, wahai Amangkurat. Tunggulah sebentar di sini. Aku akan berdiskusi dengan permaisuri. Bagaimana menurutmu, Adinda? Lebih baik kita terima saja penawaran mereka. Perasaanku mengatakan bahwa company ini memang tidak ada niat jahat untuk kerajaan kita. Apakah kamu yakin, Adinda? Percayalah kepada aku, wahai Kakanda. Baiklah. Keputusan ini sangat berat bagiku. Baiklah, saya terima tawaran itu.
asal dapat mensejahterakan rakyatku. Permisi Tuan, ada Tuna Jaya yang ingin bertemu dengan Tuan. Tuna Jaya, ada urusan apa dia kemari? Baiklah, persilakan dia kemari dan bawa ke sini. Baiklah Tuan. Ada urusan apa saudara Tuna Jaya jauh-jauh datang kemari? Apakah ada yang ingin dibicarakan? Siapa orang-orang itu? Apa urusan mereka? Oh, mereka. Mereka adalah orang membantu kita untuk memperbesar dan memperluas kerajaan kita. Apa maksudmu? Apakah mereka salah satu company? Kau sudah gila. Apa maksudmu Tuna Jaya? Tidakkah kau harusnya punya rasa sopan kepadaku? Apakah kau tahu Mangkurat betapa liciknya orang-orang itu? Tentu aku tahu mereka. Mereka lebih baik darimu. Mereka yang membantu kita untuk memperbesar dan memperluas kerajaan ini. Kau salah besar Mangkurat. Jika engkau beranggapan bahwa mereka akan membantu kita memperluas kerajaan kita, maka aku tidak akan setuju dengan keputusanmu. Silakan saja kalau kau mau berhadapan dengan persediaan VOC yang super lengkap. Jika itu keputusanmu, aku akan melakukan penyerangan untuk merebut kembali kemerdekaan Mataram dari tangan VOC. Prajurit, amankan permaisuri. Ayo kita selesaikan ini Tuna Jaya. Akhirnya, terjadilah pemberontakan yang dilakukan Trunajaya terhadap Mataram karena tidak setuju dengan keputusan Amangkurat I. Trunajaya berhasil melakukan pemberontakan sedangkan Amangkurat I beserta putra pertamanya Mas Rahmat melarikan diri dalam keadaan sekarat. Dan dalam pelariannya, Amangkurat I meninggal di daerah Tegalwangi. Lalu tahta Mataram diwariskan kepada anak sulungnya, Mas Rahmat yang bergelar Amangkurat II. Setelah Amangkurat II wafat, terjadi peristiwa perjanjian Giyanti antara VOC yang dipimpin oleh Harting, Gubernur VOC untuk Jawa Utara dan Pakubuwana III serta kelompok Pangeran Mangkubumi. Maka berdasarkan perjanjian Giyanti 13 Februari 1755, yaitu Mataram dibagi menjadi dua, yaitu 1. Kesultanan Yogyakarta oleh Mangkubumi yang bergelar Hamengkubuwana I. 2. Daerah Kesultanan Surakarta oleh Susuhunan oleh Pakubuwana III. Lalu pada tahun 1757 dengan intervensi Belanda dan berdasarkan perjanjian Salatiga, Kesultanan Mataram dipecah lagi menjadi 3, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, dan Mangkunegaraan. Pada tahun 1813, Kesultanan Yogyakarta dipecah lagi menjadi 2, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Every night